有意思。果然，他一模一样。Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Feng Xiu tiba-tiba menunjukkan senyuman, dan berkata dengan dingin, perang suci telah berakhir, Agares panggil kembali semua pasukan kita. Bagaimanapun, darah manusia mengalir di dalam dirinya. Sekarang dia telah mati di tanganku demi rasku, aku ingin tidak ada pasukan kita yang melancarkan serangan aktif terhadap manusia selama 10 hari sebagai penghormatan untuknya. Matanya tiba-tiba berubah lembut, nak, saat kamu mati, kamu tidak menyadari hubungan antara kamu dan aku. Aku hanya bisa melakukan sebanyak ini untukmu. Seperti pepatah manusia, bahkan binatang buas menjaga anak-anak mereka, yang berarti makhluk terburuk di dunia pun tidak akan membunuh anak-anaknya sendiri, kerabatnya sendiri. Tapi aku membunuhmu, mengorbankanmu demi umur panjang rasku. Tawa histeris Kaisar Dewa Iblis sekali lagi mengguncang pagoda bintang iblis, sekaligus menghancurkan semua segel di atasnya. Hampir tidak cukup tangguh, bangunan yang berumur panjang ini berhasil bertahan tanpa runtuh. Semua anggota secercah harapan terang mau tidak mau terjatuh satu demi satu ke tanah. Kaisar Dewa Iblis benar-benar telah melepaskan mereka, tetapi saat ini, mereka hanya merasakan rasa sakit dan kesedihan yang tak ada habisnya memenuhi diri mereka. Chai-Er memegang mayat Long Hao Shen, meletakkan punggungnya di tanah dan mencegahnya menahan guncangan. Menekan bola cahaya energi untuk bangkit, mata si Masian menjadi sangat tajam. Mengayunkan senjatanya ke belakang, dia menyatakan, saya akan mempertaruhkan nyawa saya melawan mereka. Hentikan, teriakan Chai-Er yang sangat dingin menghentikan si Masian. Setiap anggota dari Bright Glimmer of Hope menarik perhatian mereka, dan memandangnya sekaligus. Penampilan Chai-Er dipenuhi dengan tekad yang ekstrim dan aura suram yang menyebar kemana-mana, dan menyapu kelompok itu dengan dingin, ikuti aku kalian semua. Kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi terkandung dalam suaranya. Pada saat itu, semua orang di tim merasa seolah-olah Putri Suci Samsara yang luar biasa pada saat seleksi perburuan iblis telah kembali. Keinginan mereka hanya dapat dipengaruhi oleh panggilan Chai-Er. Dua bekas air mata darah masih tersisa di wajah Chai-Er. Melihatnya, tidak ada satupun dari mereka yang akan menentangnya tidak peduli betapa sedih dan sakitnya mereka, meski mereka lebih kesakitan dari itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan Chai-Er. Ikuti aku, kalian semua. Saat membuat perintah dingin ini, Chai-Er naik ke langit, mencengkeram Long Hao Shen dengan erat, bahkan tanpa menghindari pusat kekuatan iblis yang mengelilingi tempat ini untuk waktu yang lama. Sepasang sayap abu-abu terbentang di punggungnya, mendorong tubuhnya terbang jauh. Di sekitar Istana Bintang Iblis, sejumlah besar tokoh dikdaya dari klan Naga Iblis, klan Bulan, klan Bintang melayang di udara, namun tak seorang pun berani bergerak melawan mereka. Semua orang telah mendengar dengan jelas kata-kata Kaisar Dewa Iblis, siapa yang berani menentangnya. Ahbau berarmor ungu tua berdiri dengan tenang di dinding. Melihat Long Hao Shen dipeluk Chai-Er, tatapannya benar-benar kosong, hanya merasa seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu jauh di dalam hatinya. Dia adalah orang yang paling menyadari betapa banyak usaha yang telah dia keluarkan dalam 2 tahun ini, membuat lompatan kualitatif yang tiada henti dalam kekuatannya melalui kultivasi yang sangat panik. Namun saat ini, dia mengetahui bahwa saingannya sudah tidak ada lagi. Long Hao Shen yang dipegang di lengan Chai-Er tampak tak bernyawa, dan lubang di dadanya terlihat jelas. Ahbau tidak merasakan sedikit pun perasaan rileks, tapi malah menjadi semakin enggan. Dia ingin mengalahkannya secara pribadi, tapi Long Hao Shen telah mati begitu saja di tangan ayahnya sendiri. Dia tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan tindakan itu, tetapi tahu bahwa ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Sekarang Long Hao Shen sudah mati, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membuktikan keunggulan kekuatannya terhadap Yue Ye lagi. Semua orang dari Bright Glimmer of Hope melepaskan sayap spiritual mereka dan mengikuti Chai-Er saat mereka tenggelam di kejauhan. Tetesan air mata sebelumnya terus jatuh di wajahnya, dan gelombang hebat terjadi pada cahaya yang memancar dari sayap spiritual mereka. Meluncur di udara, tampilan Chai-Er hanya terkonsentrasi pada wajah Long Hao Shen yang pucat namun tidak berdarah, tetapi tidak memiliki sedikit pun jejak kehidupan lagi. Ingatannya telah kembali, tapi sekarang dia telah pergi.
Chair berhenti menangis, karena dia memiliki harapan terakhir jauh di dalam hatinya, harapan yang muncul saat dia menyentuh tubuh Long Hao Shen. Jika bukan karena harapan tipis ini, dia tidak akan membiarkannya pergi sendirian, apapun yang terjadi, dan akan mengikutinya dengan cara apapun. Dalam penerbangan yang tergesa-gesa, mereka meninggalkan daerah Modu dengan kecepatan tinggi, meninggalkan kota yang telah memenuhi mereka dengan kesedihan dan kesakitan yang luar biasa. Setelah terbang sekitar setengah jam, sayap Chair tiba-tiba menghilang, membiarkannya mendarat di tanah di bawahnya. Tidak ada seorang pun di tim yang memahami tindakannya, tetapi tetap mengikutinya saat mendarat. Meskipun Long Hao Shen telah meninggal, pasukan pemburu iblis mereka masih mempertahankan struktur organisasi yang sama berkat kehadiran Zhang Fangfang. Kata-kata terakhir Long Hao Shen sebelum kematiannya masih terus bergema di dalamnya. Mereka tidak bisa mati seperti itu, mereka harus membalas dendam, untuk kembali ke modus suatu hari nanti, apapun yang terjadi. Ini adalah hutan dengan kepadatan rendah di mana Chair terus memegang Long Hao Shen, sebelum dengan hati-hati menurunkannya saat tiba di halaman datar. Secara refleks, semua orang di pasukan pemburu iblis mengelilinginya, Chen Ying'er segera berteriak dengan getir, dan yang lainnya juga tidak bisa menghentikan air mata mereka. Chair perlahan berlutut ke tanah, melihat cincin biru di jarinya, cincin Forget Me Not, dia benar-benar menyerahkannya kembali padaku. Melepasnya dengan ringan, Chair mengambil tangan kiri Long Hao Shen dan meletakkannya itu kembali ke jarinya. Idiot, kenapa kamu mengembalikannya padaku? Itu sudah menjadi milikmu sejak lama, sama seperti hatiku. Mengatakan kata-kata ini, Chair mengangkat tangannya dan perlahan-lahan menemukan kembali liontin melodi abadi, yang ditempatkan kembali di leher Long Hao Shen. Tengkorak emas yang keluar dari dadanya tiba-tiba berkedip-kedip. Sambil menarik napas dalam-dalam, tatapan penuh tekad melintas di matanya saat dia perlahan meletakkan kunci menara keabadian ini kembali ke dadanya sendiri. Saat melodi abadi bersentuhan dengan tubuhnya, ia segera memancarkan cahaya yang memancar. Dalam sekejap, tengkorak itu masuk ke kerah Chair dan menyatu dengan tubuhnya secara erat, sama seperti saat ia bersatu dengan Long Hao Shen. Tower of Eternity hanya menginginkan satu penerus. Sekarang Hao Shen telah mati dalam penghalang perangkap Kaisar Dewa Iblis, itu tidak ada gunanya lagi baginya, dan jelas sedang mencari penerus baru. Ini sudah tidak ada hubungannya dengan keinginan Elux bencana yang tertidur, karena menara keabadian menjadi semakin rakus setelah mendapatkan begitu banyak jiwa dari dunia ini, mendapatkan kesadaran diri yang besar. Kita pergi. Mata Chair tertuju pada rekan-rekan di sekitarnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, cahaya yang kuat muncul dari dadanya, sama seperti saat Long Hao Shen memindahkannya. Semua orang tenggelam di dalam, dan melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dalam kilatan cahaya. Dalam kilatan cahaya lainnya, mereka muncul di Tower of Eternity. Aura kematian yang kuat di menara keabadian masih ada, dan pada saat itu, semua orang di secercah harapan terang memiliki pandangan yang sangat suram. Yang Wenzhao dan Duan Yi yang dengan cemas menunggu kepulangan mereka sampai sekarang bergegas kembali. Namun langkah kaki mereka melambat dengan sangat cepat, dan sorot mata mereka membeku dalam sepersekian detik, karena tergeletak di tanah mereka melihat Long Hao Shen, dengan luka fatal di dadanya. Tak ada sedikit pun jejak kehidupan yang tersisa di wajah tampannya yang pucat itu. Kapten dari pasukan pemburu iblis secercah harapan, putra cahaya Long Hao Shen, telah tewas dalam pertempuran. Chen Ying'er tiba-tiba berlari ke dadanya, mulai menangis dengan sangat keras. Duan Yi tidak bertanya tetapi perlahan berlutut, meletakkan tangan kanannya di dada dan melakukan penghormatan ksatria di depan Long Hao Shen. Sama seperti mereka semua bingung, cahaya hijau gelap keluar tanpa suara dari Golden Armor Long Hao Shen. Cahaya hijau tua ini terlihat sangat lembut, seringan kabut kecil, yang bisa hilang kapan saja. Suara samar terdengar dari kabut hijau tua ini, dia sudah mati, jadi perjanjianku dengannya perlahan-lahan menghilang. Yang bisa saya lakukan hanyalah menjaga jiwanya tetap terjaga selama 7 hari. Tapi itu juga berarti kalian hanya punya waktu 7 hari. Hanya ada satu kesempatan, dan itu terletak di menara keabadian ini. Kalian harus berhasil sebagai penerus menara ini, dan mengandalkan misteri mendalam dari necromancy cahaya untuk memulihkan jiwanya dan membentuk kembali hatinya. Jika dia berhasil bangkit kembali, kontrakku padanya akan berlaku kembali juga, tapi sebaliknya, 7 hari kemudian jiwanya akan berpencar, dan terkurung di menara keabadian ini, terikat untuk selama-lamanya. Jadi jika kamu tidak dapat membangkitkannya dalam 7 hari,
bawa saja dia keluar dari sini, setidaknya dengan cara itu jiwanya tidak harus terus menderita di sini. Saat suara itu berhenti pada titik ini, jejak hijau menghilang. Benar, itulah harapan tipis untuk bertahan hidup yang dimiliki Chai-Er, yang memberinya kekuatan untuk memimpin seluruh secercah harapan terang untuk terbang menjauh dari Modu. Begitu dia bersentuhan dengan mayat Long Hao Shen, suara ini menyebar ke pikirannya, memberitahunya bahwa Long Hao Shen masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Jadi tidak peduli betapa sedihnya Chai-Er, dia membawa Long Hao Shen pergi dari sana, untuk menempatkannya dengan aman di menara keabadian, untuk menemukan harapan kebangkitan. Aku tahu, itu gadis dari surga ilusi. Tidak salah, itu dia. Lin Xin terpental dengan liar. Meraih bahu Lin Xin, Han Yu dengan gembira berteriak, "Ya, kamu Xiao Lei, memiliki semacam hubungan kontrak dengan Kapten, dan dialah yang datang membantu kami. Jadi Kapten punya harapan untuk bangkit kembali. Masih ada harapan." Suasana suram sebelumnya terhapus seketika itu juga, dan semua orang mendapatkan kembali harapan. Namun meskipun mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghapus air mata mereka, air mata ini tidak dapat dihapus dengan cara apapun. Berbeda dengan air mata mereka sebelumnya, ini adalah air mata kegembiraan. Sekalipun hanya ada sedikit harapan, mereka harus meraihnya bagaimanapun caranya. Chai-Er erat memeluk Long Hao Shen dan air matanya mengalir sekali lagi. Namun dia tidak terus-menerus tenggelam dalam kesedihan, tiba-tiba berteriak, "Apakah ada yang punya tali atau rantai?" Sima Xian menjawab, "Saya bersedia." Lalu dia mengeluarkan rantai emas gelap dari cincin penyimpanannya. Panjang rantai ini mencapai sekitar 5 meter, sama seperti rantai bola cahaya raksasa miliknya. Jelas itu digunakan sebagai cadangan. Chai-Er mengambil rantai ini, menahan Long Hao Shen dalam posisi berdiri, saat dia melihat ke puncak lantai pertama menara, berbicara dengan nada rendah, 7 hari. Kami hanya punya waktu 7 hari saat ini, kita harus naik ke puncak menara keabadian dan mendapatkan warisan dari Necromancer Slumbering Calamity Elux. Ya, semua orang dari secercah harapan terang menyetujuinya dengan penuh semangat. Semburan semangat itu memberikan perasaan yang sangat deras pada kelompok itu. Aku juga ikut. Kata-kata yang sama datang hampir bersamaan dari Yang Wenzhao dan Duan Yi. Chai-Er tidak banyak bicara, hanya memberitahu Wang Yuan di dekatnya, "Bantu aku membaringkan Hao Shen di punggungku dengan rantai ini. Dengan dia bertarung bersama kita, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan kita." Merasakan beban Long Hao Shen, tekad di mata Chai-Er semakin meningkat intensitasnya. Dalam kilatan cahaya abu-abu, sabit Dewa Kematian muncul di genggamannya. Mungkin ini karena pemulihan ingatannya, tapi saat benda itu muncul di tangannya, kecemerlangan yang dipancarkan alat suci ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Membiarkan ledakan niat membunuh, sabit itu menjadi semakin bersinar. "Kita pergi." Mengatakan itu, Chai-Er mengambil langkah besar menuju lantai 2 menara keabadian. Anggota Bright Glimmer of Hope ditambah Zhang Fangfang, Yang Wenzhao dan Duan Yi di belakang membentuk total 9 orang, yang langsung menaiki tangga. Uji coba di lantai pertama dan kedua semuanya telah selesai sebelumnya, dan mereka mendapat persetujuan dari 4 penjaga suci. Dan sekarang, 4 penjaga suci di dalam melodi abadi di dada Chai-Er semuanya menjadi pengawalnya. Hanya saja, mereka tidak bisa memberikan bantuan dalam pertarungan mereka di dalam menara keabadian. Setelah memasuki lantai 2, semua orang melepaskan sayap spiritual mereka dan menuju jauh ke depan. Mereka belum pernah memasuki lantai 3 menara keabadian sebelumnya setelah mereka mengetahui dari siput ilahi matahari dan bulan, bahwa Elux telah menempatkan dunia manusia dalam keadaan yang mengerikan dan merupakan penyebab utama dari keadaan mereka yang sangat lemah. Kelompok itu tidak pernah terus menaiki tangga tersebut. Tapi sekarang berbeda, Chai-Er menggantikan Long Hao Shen untuk menjadi penerusnya, dan harus berhasil dengan cara apapun untuk menghidupkan kembali Long Hao Shen. Mereka tidak hanya harus terus maju, tapi terlebih lagi mencapai lantai 7 di mana mereka bisa mendapatkan warisan dari Slumbering Calamity Elux. Jadi, mereka tidak berani berlama-lama sedikit pun. 7 hari, hanya itu waktu yang mereka punya. Jika Long Hao Shen tidak dibangkitkan pada saat itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Sekarang bukan waktunya untuk merenungkan kesulitan yang akan dihadapi di 4 lantai berikutnya. Bahkan jika mereka akan menghadapi ujian setingkat Kaisar Dewa Iblis, Chai-Er tidak akan menghentikan kemajuan mereka. Jika Long Hao Shen benar-benar mati, dia pasti akan mengikutinya dalam takdir itu. Dengan sangat cepat, mereka mencapai lorong dari lantai 2 ke lantai 3.
Kemudian Chai berbalik dan melihat rekan-rekannya yang mengikuti di belakangnya. Han Yu mengumumkan padanya, Chai sampai Kapten bangkit kembali, tolong jadilah kapten kami. Keluarkan perintahmu, dan bahkan dengan mengorbankan nyawa kami akan memberikan bantuan kami sampai akhir. Chai menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mengucapkan terima kasih, tapi mengangguk penuh semangat, dan menjadi orang pertama yang melewati jalur teleportasi. Dengan kilatan, teleportasi yang fantastis membawa kelompok itu ke lantai 3. Tepat setelah masuk, semua orang merasakan hawa dingin pada saat yang sama, karena suasana di sekitarnya menjadi lengket. Ini adalah dunia di mana mereka tidak perlu lagi bertahan, dan di mana mereka hanya bisa melihat hamparan kegelapan. Sejauh mata memandang, pemandangan tak ada habisnya, hanya kegelapan tak berujung. Di tengah kegelapan tak berujung ini, api ungu tua yang tak terhitung jumlahnya berdenyut ini adalah api jiwa, yang merupakan ciri khas prajurit kerangka. Benar, di lantai 3 menara keabadian ini, yang terlihat oleh mereka adalah lautan kerangka yang tak ada habisnya. Dan mereka hanya ditemani oleh hamparan kegelapan yang tak berujung. Di tempat itu hanya ada esensi kegelapan disertai keheningan mematikan yang pekat. Tapi tidak peduli apa musuhnya, semua anggota Bright Glimmer of Hope hanya memiliki tekad di mata mereka. Mereka hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah melewati semua rintangan untuk membangkitkan Long Hao Shen. Yang mengejutkan yang lain, Chai tidak segera menerobos lautan kerangka itu. Dia benar-benar ingin dengan ceroboh melewatinya, tapi dia tidak bisa. Itu karena dia tahu bahwa mereka hanya punya satu kesempatan, dan tidak bisa membuang waktu sedikit pun. Jadi dia tidak bisa bertarung secara membabi buta, tapi harus melalui semua cobaan dalam waktu sesingkat-singkatnya, yang merupakan tujuannya saat ini. Di lantai 1 dan 2, kami diuji oleh 4 penjaga suci agung, yang elemennya adalah api, es, tanah, dan angin, yang merupakan 4 elemen paling mendasar. Dari tampilannya, kita akan menghadapi elemen kegelapan di uji coba lantai 3 ini. Seperti yang dikatakan para penjaga suci kepada kami sebelumnya, jumlah mereka 12. Jadi orang yang akan menguji kita di sini adalah elemen penjaga suci kegelapan. Tengkorak di menara keabadian berbeda dengan kerangka di dunia Hao Yue. Setiap orang telah merasakan kekuatannya begitu banyak kerangka yang cukup untuk menghentikan kita sampai mati. Tidak akan ada akhir jika kita mencoba membunuh mereka semua, dan entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi kita tidak boleh membunuh mereka secara membabi buta, tapi carilah penjaga suci kegelapan itu dan kalahkan mereka untuk melewati ujian ini. Suara jelas Chai bergema di lantai 3, ucapannya secara bertahap menenangkan orang lain yang terburu nafsu, yang terkejut bahwa bahkan tanpa perintah Long Hao Shen, Chai yang menjadi kapten sementara mereka, menjalankan tugas itu dengan sempurna, berhasil tetap berkepala dingin. Perasaan percaya diri muncul kembali. Chai saat ini bukan hanya yang dipilih oleh Dewa Kematian, tapi semua ingatan aslinya telah kembali. Dengan kematian Long Hao Shen dan hanya memiliki satu kesempatan untuk menghidupkannya kembali, Chai tidak memiliki hati sedikit pun untuk terus menyembunyikan dan menahan diri. Dia harus memimpin grup dengan sekuat tenaga untuk memenangkan kesempatan terakhir ini. Han Yu, seru Chai. Chai memerintahkan, sebentar lagi, kami akan melancarkan serangan habis-habisan. Saat pertempuran dimulai, penjaga kegelapan suci yang tersembunyi di tengah-tengah para tengkorak itu pasti tidak akan terganggu. Gunakan yang terbaik dari komandan mata iblismu untuk menemukannya dan menguncinya. Ya, Han Yu segera merespon sambil memanggil komandan mata iblis. Zhang Fangfang, maju. Yang Wenzhao, Duan Yi, dan Han Yu, di belakang. Selebihnya berjalan seperti biasa. Yinger, jangan habiskan energi spiritualmu untuk panggilan lain selain Megdul. Dengan panggilan terakhirnya, Chai melambaikan sabit Dewa Kematian di tangannya. Zhang Fangfang berdiri di belakang perisai beratnya, sambil bergerak menuju lautan kerangka itu.